Iya, selamat siang. Jadi, nama saya Ali Putra dan saya akan menjelaskan tentang sebuah kelompok yaitu kelompok bukan angkatan kerja. Jadi, kelompok bukan angkatan kerja itu adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Nah, kelompok bukan angkatan kerja juga dapat diartikan sebagai tenaga kerja yang berusia 10 tahun ke atas yang melakukan aktivitas yang tidak dapat diartikan sebagai bekerja, yaitu bersekolah atau mengurus rumah tangga dan sebagainya. Kelompok bukan angkatan kerja juga dapat disebut sebagai penduduk yang memasuki kriteria usia produktif, yaitu usia di antara 15 sampai 64 tahun, tetapi mereka tidak bekerja atau sedang mencari kerja. Dalam kesimpulan, kelompok bukan angkatan kerja itu penduduk berusia 10 tahun ke atas, tapi kegiatannya tidak dapat dikategorikan sebagai bekerja. Nah, ini termasuk pula pada penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, seperti siswa, ibu rumah tangga, serta pengangguran sukarela. Pensiunan juga termasuk salah satu kriteria kelompok bukan angkatan kerja karena di luar usia produktif, yaitu di atas 64 tahun. Nah, kelompok bukan angkatan kerja itu memiliki berbagai golongan. Yang pertama tuh golongan bersekolah. Nah, mereka itu golongan-golongan yang kegiatannya tuh belajar, bersekolah di sekolah formal dari pendidikan dasar SD sampai SMP, SMA atau SMK, perkuliahan dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah golongan yang mengurus rumah tangga. Jadi mereka tuh yang mengurus rumah tangga atau memperoleh upah. Contohnya adalah ibu rumah tangga dan sebagainya. Yang ketiga adalah golongan penerima pendapatan. Jadi itu golongan ini tuh orang-orang yang tidak melakukan kegiatan ekonomi yaitu bekerja, tapi mereka mendapatkan pendapatan. Contohnya adalah anggota-anggota keluarga yang sudah lanjut usia di atas 64 tahun, tapi mereka tetap mendapatkan pendapatan melalui tunjangan pensiun, simpanan dan sebagainya. Lalu ada golongan-golongan lainnya, itu golongan-golongan di mana mereka hidupnya tergantung pada orang lain. Mungkin karena mereka usianya lanjut, orang jompo, mereka cacat, mereka lumpuh, dungu dan sebagainya. Nah, sebab kelima adalah bagan kependudukan dan angkatan kerja. Jadi itu bagan tuh dalam bentuk grafik seperti ini dan akan diperjelaskan satu persatu. Jadi yang paling atas itu penduduk. Penduduk merupakan orang yang menempati suatu wilayah dan semua orang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tapi bertujuan untuk menetap di tempat tersebut. Nah, mereka dibedakan jadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja menurut UU nomor 13 tahun 2003 tuh, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat. Nah, tenaga kerja itu dibagi menjadi dua lagi, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja tuh diartikan sebagai penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara dia bekerja atau menjadi pengangguran. Nah, angkatan kerja juga dapat diartikan sebagai setiap orang memiliki pekerjaan baik yang benar-benar sedang bekerja atau yang sedang berhenti bekerja sementara dikarenakan berbagai alasan. Contohnya sekarang dengan pandemi corona. Nah, angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu pekerja employment, yaitu kelompok angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan, dan pengangguran atau unemployment, kelompok angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, pekerja itu dibagi dua lagi, pekerja penuh dan pekerja setengah menganggur. Pekerja penuh itu pekerja yang bekerja dan memenuhi kriteria lama kerja minimal 40 jam per minggu dan besar pendapatan minimal sedangkan UMR, yaitu kayak upah paling kecil berdasarkan daerah, serta jenis pekerjaan sesuai dengan pendidikan atau keahliannya. Lalu ada juga pekerja setengah menganggur. Jadi pekerja ini tuh bekerja, tapi mereka tidak memenuhi kriteria pekerja penuh. Mungkin jamnya kurang dari 40 jam per minggu, atau pendapatannya lebih kurang daripada UMR daerah tersebut. Nah, pekerja setengah menganggur itu dibagi menjadi tiga, yaitu pertama setengah menganggur menurut jam kerja, kedua setengah menganggur berdasar, ketiga setengah menganggur menurut produktivitas. Nah, pengangguran itu bisa dibagi-bagi lagi. Pertama tuh pengangguran friksional. Jenis
pengangguran yang timbul sebagai akibat dari perubahan dalam syarat-syarat kerja. Mungkin sebelumnya usia minimal itu 18. Seorang pekerja masuk pada usia ber-19, tiba-tiba hukumnya berubah. Usia minimal menjadi 21. Tentunya dia akan kehilangan pekerjaan itu. Lalu yang kedua adalah pengangguran musiman. Jadi pengangguran terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam suatu tahun. Misalnya sesuatu pekerjaan yang lebih terkait dengan makanan. Makanan kan tumbuhnya itu berdasarkan waktu-waktu tahun, berdasarkan periode-periode tahun, dan pasti ada periode di mana mereka akan bekerja dan periode di mana mereka tidak akan bekerja. Lalu ada pengangguran siklis atau cyclical unemployment, yaitu pengangguran yang diakibatkan perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Jadi contohnya tuh mungkin perekonomiannya simple, agrikultur sebagainya tiba-tiba lebih naik dengan industrialisasi, mereka akan mendapat pengangguran. Lalu yang keempat adalah pengangguran struktural, yaitu pencari pekerja tidak dapat mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Jadi misalnya lapangan kerja di minimal itu SMA, tapi banyak dari pekerjanya tuh SMP, pendidikan terakhirnya. Sementara pekerjaan banyak yang perlu terakhir SMA atau bahkan terakhir harus S1. Jadi pekerja-pekerja yang pendidikan paling akhir adalah tingkat SMP tidak akan mendapatkan pekerjaan. Lalu ada bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja itu penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan, itu pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, serta menerima pendapatan, tetapi bukan merupakan imbal langsung atas sesuatu kerja produktif. Mungkin mereka pensiunan, atau mereka veteran perang, penderita cacat, menerima santunan, dan seterusnya. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut UU Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan atau berusia di atas 64 tahun. Contohnya adalah pensiunan, para lansia, anak-anak. Lalu yang keenam adalah konsep angkatan kerja. Jadi konsep angkatan kerja itu bagi 3. Yang pertama tuh gainful worker concept, labor force concept, dan labor utilization approach. Yang pertama tuh gainful workers concept. Dalam konsep ini, angkatan kerja diartikan sebagai mereka yang sedang bekerja ataupun tidak bekerja, dan mereka mempunyai pekerjaan yang menghasilkan pendapatan baik berbentuk uang atau barang. Nah, konsep ini tuh pada prinsipnya tuh hanya memperhatikan kegiatan ekonominya yang dilakukan tanpa memperhatikan kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya sedang dilakukan. Nah, terakhir digunakan tuh pada tahun 1930-an pada saat depresi besar dunia. Nah, kelemahan dari konsep gainful worker concept ini tuh pertama, tidak ditentukan referensi waktu yang pasti untuk membedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Karena kan kerja kan termasuk yang ingin bekerja dan yang tidak mendapatkan kerja tapi sedang mencari. Yang kedua, tidak ditetapkan batasan orang bekerja, yaitu seperti porsi dan periode waktu bekerjanya. Yang ketiga, tidak dapat mengetahui jumlah data statistik angkatan kerja yang pasti. Yang kedua tuh labor force concept. Konsep ini tuh dipelopori oleh United States Bureau of Census pada tahun 1940. Dikarenakan dengan adanya kelemahan pada konsep gainful worker tadi, mereka mengusulkan 2 perbaikan. Pertama, activity concept, bahwa angkatan kerja haruslah terdiri dari orang-orang yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Yang kedua adalah aktivitas tersebut berada dalam satu batasan waktu tertentu sebelum waktu wawancara. Namun kenyataannya, hal tersebut tidak dapat berlaku sepenuhnya. Harus disesuaikan berdasarkan keadaan pasar kerja, baik mereka dipekerjakan atau tidak dipekerjakan. Berdasarkan konsep tadi, angkatan kerja dibagi menjadi 2, yaitu yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Nah, yang mencari pekerjaan itu dibagi lagi. Mereka mencari pekerjaan tapi sebelumnya sudah bekerja, atau mereka mencari pekerjaan untuk pertama kali, atau belum pernah bekerja sebelumnya. Dan dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang terlibat dalam suatu kegiatan produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Nah, konsep ini digunakan di Indonesia pada sensus penduduk tahun 1961, 1971, dan 1980.
Nah, yang ketiga adalah labor utilization approach. Konsep ini dikembangkan oleh Philip M. Hauser dengan melakukan pendekatan dimaksudkan untuk menyempurnakan konsep angkatan kerja agar lebih sesuai dengan negara berkembang. Pendekatan dalam konsep ini lebih ditunjukkan untuk melihat potensi tenaga kerja yang dimanfaatkan penuh atau tidak. Nah, dalam konsep ini tuh angkatan kerja dibagi menjadi 3. Pemanfaatan penuh, pemanfaatan kurang karena jumlah jam kerja atau pendapatan yang rendah, lalu pengangguran terbuka. Dalam konsep ini, pembagian kelompok angkatan kerja berdasarkan jumlah jam kerja yang dilakukan. Orang yang memiliki jumlah jam kerja yang tinggi disebut bekerja penuh atau orang yang dimanfaatkan. Lalu, orang yang memiliki jumlah jam kerja yang rendah dalam seminggu, kurang dari 40 jam, disebut orang yang kurang dimanfaatkan. Dan sebaliknya, mereka yang belum bekerja disebut sebagai residual atau kelompok sisa. Dengan syarat, setiap anggota angkatan kerja hanya boleh dimasukkan ke dalam satu kategori saja di antara 3 pembagian tersebut.